Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pratimia Fiani Mulyana dengan NIM 134210012. Saya merupakan mahasiswa agroteknologi dari UPN Veteran Yogyakarta. Nah, untuk kelas teknologi pengelolaan hama, saya berada di kelas PAD dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Simayat Solihah, Magister Pertanian. Nah, saat ini saya sedang berada di lahan percobaan Fakultas Pertanian Malikus Saleh. Lahan ini biasanya digunakan sebagai tempat praktikum dan juga penelitian bagi para mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Malikus Saleh. Nah, tanaman yang ditanam di sini beragam, mulai dari mentimun, pakcoy, tanaman jagung, ada juga di sebelah sana toma dan juga cabai. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengidentifikasi hama pengganggu atau musuh alami dari tanaman mentimun atau biasa disebut Cucumis sativus. Kemudian saya juga akan mencoba mengidentifikasi mengenai intensitas kerusakan yang disebabkan oleh hama pada tanaman mentimun. Kemudian saya juga akan mencoba memberikan solusi bagaimana pengendaliannya. Untuk hama penggorok daun terlihat bahwa di sini terdapat bekas gorokan oleh Liriomiza sp. Adapun klasifikasi dari Liriomiza sp yaitu kingdomnya berasal dari Animalia, filumnya dari Arthropoda, kelasnya dari Insecta, ordonya Diptera, familinya Agromyzae, genusnya Liriomiza, dan spesiesnya Liriomiza sp. Nah, Liriomiza sp ini merupakan salah satu jenis lalat-lalatan. Gejala penyerangannya dimulai ketika lalat tersebut bertelur, meletakkan telurnya di belakang daun, tepatnya di epidermis daun. Kemudian telur tersebut nantinya akan menetas dan menjadi larva. Nah, larva inilah yang menggorok daun, kemudian masuk ke dalam jaringan mesofil. Nah, ketika jaringan mesofilnya itu kosong, itu akan menyebabkan guratan-guratan seperti tadi. Guratannya berwarna keperakan dan tak beraturan seperti ini. Lalat Liriomiza sp ini cocok atau hidup secara optimal ketika berada di suhu yang tinggi, kelembapan rendah, suhunya sekitar 25 sampai 32 derajat Celcius. Nah, ketika optimal maka hama tersebut akan berkembang secara pesat sehingga merupakan salah satu musuh yang sangat ditakuti oleh petani. Selain itu, Liriomiza juga akan muncul ketika penggunaan pupuk nitrogennya terlalu banyak. Oleh karena itu harus ada penyeimbangan penggunaan pupuk yang digunakan pada tanaman mentimun. Hama yang selanjutnya yaitu hama kumbang pemakan daun. Nah, hama ini orang-orang biasa menyebutnya dengan oteng-oteng. Oteng-oteng ini memiliki nama latin Aulacopora similis Oliver. Adapun klasifikasi dari Aulacopora ini kingdomnya Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya Insecta, ordonya Coleoptera, familinya Chrysomylidae, genusnya Aulacopora, dan spesiesnya Aulacopora similis Oliver. Hama ini menyerang dengan awalnya yaitu dengan meletakkan telurnya di bawah tanah dekat tanaman. Kemudian ketika menetas, larvanya akan menyerang jaringan akar dan kumbangnya akan memakan daun yang menyebabkan daun berlubang dan hanya meninggalkan tulang daunnya saja. Nah, hama ini juga sebagai pembawa vektor dari virus atau penyakit layu. Ini adalah salah satu contoh akibat dari Aulacopora atau oteng-oteng. Hama yang ketiga yaitu ulat daun atau
biasa disebut dengan Diapania indica. Nah, pelah daun ini berasal dari ordo Lepidoptera, famili Crambidae. Nah, larva dari hama ini menyerang daun, kemudian juga menggorok batang yang lunak, kemudian juga mereka bisa memakan buah dari mentimun. Nah, serangan terberatnya adalah ketika mereka menyerang buah mentimun dan menyebabkan terdapat lubang di dalam buah, sehingga larva tersebut masuk ke dalam mentimun dan menyebabkan buahnya cepat busuk. Berdasarkan pengamatan yang telah saya lakukan, cara menghitung intensitas kerusakan dari lahan mentimun ini bisa dilakukan menggunakan metode pattern X dengan memilih 3 klaster yang masing-masing klasternya terdiri dari 4 tanaman. Berikut merupakan peta sampel dan klaster yang saya pilih. Kemudian dihitung menggunakan rumus intensitas sama dengan sigma N kali V dibagi Zn dikali 100%. Dan berikut adalah kriteria scoring dari tanaman yang terkena hama. Kemudian didapat bahwa ada 2 tanaman yang memiliki skor 0, 4 tanaman yang memiliki skor 1, 4 tanaman yang memiliki skor 2, dan 2 tanaman yang memiliki skor 3. Kemudian jika dihitung menggunakan rumus intensitas kerusakan, diperoleh bahwa tingkat kerusakannya mencapai 30% atau dalam kategori intensitas yang ringan. Menurut saya, pengendalian yang cocok yang diterapkan di lahan mentimun ini yang pertama yaitu pengendalian kultur teknis dengan melakukan sanitasi lingkungan dan juga melakukan rotasi pergiliran tanaman. Yang kedua, pengendalian mekanis yaitu dengan menggunakan perangkap lekat kuning atau sticky trap berwarna kuning, karena warna kuning ini merupakan warna yang disukai serangga mengingat warna kuning menyerupai buah yang matang dan berwarna cerah. Nah, perangkap ini cocok digunakan untuk merangkap hama penggorok daun dan juga kumbang pemakan daun, mengingat kedua hama tersebut termasuk golongan hama yang terbang. Kemudian bisa juga dilakukan dengan memotong atau membuang buah atau daun yang terserang, karena jika dibiarkan bisa hama tersebut bisa menyebar ke daun atau buah yang masih bagus. Selanjutnya yaitu pengendalian hayati dengan memanfaatkan musuh alami Liriomyia sp yaitu Hemiptarsenus varicorni. Selain itu dapat juga dengan memanfaatkan parasitoid dari keluarga tawon Braconidae, Pteromalidae, dan Eulopidae. Yang terakhir yaitu bisa juga menggunakan pestisida nabati berupa bawang putih yang dihancurkan kemudian ditambah sabun, didiamkan 1 malam, dan di pagi harinya disemprotkan kepada tanaman mentimun. Hal tersebut cocok untuk menghambat perkembangan telur, larva, dan pupa dari suatu hama. Penggunaan pestisida kimia belum dianjurkan karena intensitas kerusakan dari lahan mentimun ini masih ringan.